Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Armaini, NIM 192410101094 dari kelas Data Mining D. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pada modul 1 untuk kelas praktikum data mining memanipulasi array menggunakan NumPy. Nah, di sini ada pada soal yang pertama, yaitu dari bagian kode 1. Itu adalah buatlah array 2 dimensi menggunakan NumPy. Nah, di sini kita udah mendeklarasikannya ya. Apa sih namanya? Ada angka-angkanya. Kita bikin codingannya. Nah, lalu di sini yang pertama itu adalah mengimport NumPy ya. Nah, ini kita akan melakukan apa sih ini variabelnya, variabel array. Nah, di sini ada array-nya itu ya untuk NumPy-nya sendiri. Lalu kita print. Nah, ini adalah untuk soal yang pertama, yaitu buatlah array 2 dimensi. Itu dari kita mendeklarasikan per satu baris ya, satu baris, lalu dikurung lagi. Lalu yang kedua itu ada soalnya buatlah array 3 dimensi menggunakan NumPy sama, tapi ini bedanya itu ada 3 dimensi. Yang pertama kali kita adalah mengimport NumPy-nya. Lalu ada variabelnya. Kita sebenarnya bisa pakai variabel apa aja sih yang di sini ya, bisa pakai apa aja terserah. Saya di sini menggunakan arr atau kayak array gitu. Nah, di sini kita ini kita tulis ya per baris-barisnya. Ada 785, 477, 719, 5410, lalu dan ini dikurung lagi bahwa dia kayak satu kotak ya, X gitu sebutannya atau apa. Lalu di sini ada 21 Oke, di sini ada 212, 985, 373 dan 499. Nah, itu kita juga kurungin lagi. Lalu ada 293, 248, 166 dan 813. Nah, lalu di sini kita akan print array-nya dari variabel yang ini. Nah, ini adalah bentuk yang 3 dimensinya. Maaf. Nah, seperti ini bentuk 3 dimensinya dari soal berikut yang buatlah array 3 dimensi. Nah, selanjutnya itu adalah soal pada kode yang kedua, yaitu tambahkan angka 1 pada setiap bilangan ganjil array berikut. Jadi pada setiap bilangan ganjil, pada setiap garis ganjil. Nah, garis ganjil itu ada yang ini 8212 dan 1478. Kenapa? Karena di sini kita menghitungnya itu bukan dari baris keberapa, tapi pada baris, cuman kita hitungnya dengan indeks. Jadi ini indeks ke-0, ini indeks ke-1 ya, ini indeks ke-2, ini indeks ke-3 dan ini indeks ke-4. Nah, lalu setelah kita tambahkan angka 1 pada baris ganjilnya, yaitu kemudian kita akan tambahkan angka 2 pada kolomnya yang genap. Jadi kolom yang genap itu sama seperti yang tadi, kita melihatnya dari kita menghitungnya itu dari indeks. Jadi bahwa ini indeks ke-0, ini indeks ke-2 nih. Nah, ini tuh indeks ke-3 dan ini indeks ke-4. Kalau misalnya ini ke-0, berarti ini kita tambahkan 2 karena 0 itu genap gitu. Nah, lalu yang di sini juga indeks yang kedua kita tambahkan 2. Jadi apabila nanti dia adalah pada baris ganjil dan kolom genap, maka nilainya akan bertambah 3. Oke. Nah, ini adalah kita pertama import dulu ya, seperti tadi juga sama, lalu kita membuat variabelnya. Nah, untuk yang bagian ini itu adalah bagian untuk untuk penambahan angka
penambahan angka 1 pada ganjilnya. Ya, penambahan angka 1 pada garis ganjilnya. Oke, bisa kita lihat. Aduh, maaf. Oke, kita samain ya dengan soalnya. Sini ya, bahwa ini menambahkan angka 1 pada ganjilnya ya. Ini yang ganjil kita bertambah 1 ya. Ini betul, dan ini juga menambah 1 juga betul ya. Nah, lalu setelah itu kita akan nambahkan 2. Setelah ditambahkan 1 akan ditambahkan 2 pada kolom genapnya. Kayak gini, dan hasilnya seperti belum dirun. Dan hasilnya seperti ini. Nah, karena ini itu adalah masuk ke kolom genap, maka dia akan menambahnya 2 aja. Lalu yang semisal yang ini ya, dia masuk ke kolom genap dan ke baris ganjil, maka dia akan menambahkan 3. Nah, di sini array-nya ini kita mulai dari angka 1. Jadi maksudnya ini adalah kita mulai dari baris pertama, dari baris 1 atau indeks pertama, dia akan melakukan kelipatan 2. Di sini ya, kelipatan 2 akan menambah 1. Nah, lalu yang ini juga sama, tapi kalau misal kita nanti nulisnya di sini, maka nanti yang akan berfungsi itu bagian barisnya. Barisnya. Nah, jadi kita koma, lalu di sini kita mulai dari angka 0 atau kolom 0 ya. Kita mulai dari kolom 0, lalu kelipatan 2 yang akan kita tambahkan 2, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya seperti berikut ini ya. Seperti berikut. Nah, lalu untuk soal yang selanjutnya itu soal selanjutnya adalah baliklah sumbu Z array dimensi berikut. Nah, jadi ini adalah sumbu X, ini Y, dan di sini Z. Jadi kita akan membalikan sumbu Z tersebut. Oke. Pada sumbu Z dia akan berada di awal, lalu diikuti ada sumbu Y dan ada sumbu X-nya. Nah, di sini kita pertama import dulu, lalu kita variabelnya array, dan di sini ada yang pada bagian X, lalu pada bagian Y, dan pada bagian Z. Nah, di sini kita akan array sama dengan dia akan melakukan perputaran. Jadi dia akan dia akan membalik dengan dia akan membalik pada si kolomnya ya, pada kolomnya dia akan berbalik -1, tapi pada barisnya dia tetap sama gitu. Jadi di sini pada barisnya dia tetap sama dan kelipatan 1, jadi ditulis semuanya. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya ubahlah array pada soal E. Jadi sama ya, soal yang ini juga sama, lalu menjadi 2 dimensi berukuran 6x6 dengan ada perintahnya, yaitu kita menggunakan reshape. Nah, ini codingannya, lalu kita coba. Oke, kita menggunakan reshape di sini ya. Kita import nampinya dulu, lalu kita variabelnya, dan kita deklarasikan si angka-angkanya ini. Nah, di sini kita akan mengubah variabel AR-nya ini dengan reshape, yaitu array-nya yang ada di sini dengan 6x6, sehingga dia akan hasilnya itu sehingga dia hasilnya itu akan berbentuk 6x6 nih. 6x6 ke bawah juga. Untuk reshape 6x6. Nah, selanjutnya ini adalah soal terakhir ya, ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Jadi bagaimana matriks yang di sebelah kiri ini akan berubah menjadi matriks yang di sebelah kanan ini. Jadi pertukaran ya, ada pertukaran di sini.
bisa kita lihat kalau misalnya 5, 10, 7, 8, dan 9, 10 ini berubah posisinya di sebelah sini, di sebelah bawah, kanan bawah ya. Nah, lalu begitupun sebaliknya. Jadi yang 9, 3, 5, 2, 9, 4 ini akan berubah di sebelah kiri atas ya, dua kolom ini. Nah, lalu 10, 10, 7, 9, 4, 25 ini juga akan berubah ke bawah kiri ya, dan dia akan mengikuti sebaliknya, yaitu 1, 8, 6, 10, 4, 6 ini akan berubah ke atas di sebelah kanan. Nah, di sini udah ada codingannya. Oke. Nah, ya, di sini kita pertama mengimport nampinya dulu ya, lalu ada variabel array-nya, dan kita deklarasikan angkanya tersebut ya, ada 5, 10, 10, 7, lalu 7, 8, 4, 7, 8, 4, 10, 9, 2, 5, 1, 8, 9, 10, 25, 1, 8, 9, 3, 6, 10, 5, 2, dan 4, 6, 9, 4. Nah, yang pertama kita akan menjadi array yang pertama ya. Apa sih kayak variabel yang pertama itu adalah untuk kita kayak membagi gitu ya, membagi si array-nya tersebut. Jadi ini untuk bagian yang pertama. Jadi bagian yang di sini kita pisahin dulu. Jadi kita pisahin dulu. Yang di array yang pertama itu ada yang di sebelah sini. Lalu yang array kedua itu adalah yang di sebelah sini, ya, yang di bawah kiri. Lalu ada array yang ketiga itu adalah yang di atas kanan ini. Dan array yang keempat ini ada di mana sih, ini bawah kanan ini. Nah, setelah kita melakukan pemisahan tersebut, kita akan menggabungkan gabungan pertama, yaitu antara array yang keempat sama array yang kedua. Jadi array yang keempat itu kan yang di sebelah sini ya, array yang keempat sama array yang kedua, jadi yang di sebelah sini. Tapi kita menulis array 4, array 2. Karena apa? Karena biar penulisannya yang array 4 dan array 2. Jadi dia tuh bisa si 93 dulu baru ke 18-nya. Nah, lalu kita akan menggabungkan juga antara array 3 dengan array yang pertama. Array yang ketiga kan yang di sebelah sini ya, array yang ketiga yang 10, 7, dan array yang ke pertama itu adalah 5, 10. Jadi kita akan menggabungkan dari array yang 10, 7 lalu 5, 10. Dan akan hasilnya seperti ini, kita gabungin gitu. Jadi penggabungannya ini hanya bagian ini yang atas saja dan yang bawah saja. Ini yang gabung 1 adalah yang atas dan gabung 2 adalah yang bawah. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasil, yaitu penggabungan antara gabung 1 sama gabung 2. Jadi kita akan melakukan penggabungan antara yang atas dengan yang bawah, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.